Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berwudu. Di antaranya ini hadis yang terkenal dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Idza tawadda'al abdul muslim, apabila seorang muslim berwudu, awil mukmin, atau orang yang beriman berwudu, faghasala wajhahu, ia membasuh wajahnya, maka kharajat min wajhihi, maka akan keluar dari wajahnya. Apa yang keluar? Semua kesalahan, nadhara ilaiha, yang ia memandang padanya, bi'ainihi, dengan kedua matanya, ma'al ma', bersamaan dengan air itu, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Jadi kalau ada seorang muslim yang berwudu atau orang mukmin yang berwudu, kenapa di sini disebut muslim atau mukmin? Karena andai ada orang musyrik, andai ada orang yang bukan Islam melakukan wudu, maka wudunya tidak menggugurkan dosa. Jadi wudu hanya menggugurkan dosa bagi mereka yang sudah muslim atau mukmin. Dosa apa? Dosa pandangan mata. Jadi dosa pandangan mata. Dan dosa itu akan hilang seiring dengan tetesan air yang terakhir. Jadi dosanya akan luntur, akan larut seiring dengan tetesan air yang terakhir. Dan kita hidup di era modern saat ini, itu hampir sulit untuk menghindari dosa pandangan mata. Kalau kita selamat di kampung dari pandangan mata, kita tidak selamat kalau di kota. Ya, andai kita misalnya selamat bisa menghindarkan pandangan mata di dunia nyata, kita tidak bisa selamat menghindarkan pandangan mata kita dari dunia maya. Mungkin bisa selamat di dunia maya karena akunnya dikunci semua, tapi tidak selamat dari televisi dan seterusnya. Jadi tidak mudah untuk menundukkan pandangan. Karena bagian dari pesan Nabi kepada kita sekalian adalah ghuddu absarakum, tundukkan pandangan-pandangan kalian. Kita diminta untuk menundukkan pandangan. Wahfadhu furujakum, dan jaga kehormatan-kehormatan kalian. Ini adalah anjuran dari Nabi untuk jaga pandangan, untuk jaga kehormatan. Karena pandangan di dalam agama kita itu ada pandangan yang halal, ada pandangan yang haram. Maka Nabi pernah mengingatkan sahabat Ali, ya Ali, lakan nadratul ula, wahai Ali, bagimu pandangan yang pertama, walaisat lakal akhirah, bukan pandangan yang berikutnya. Artinya tidak boleh berlama-lama memandang lawan jenis yang bukan mahramnya. Kemudian fa idza ghassala yadayhi kharajat min yadayhi, apabila membasuh kedua tangannya, maka keluar pula dari tangannya semua dosa yang ia gunakan dengan tangan tersebut, ma'al ma' au ma'a akhiri qatril ma', bersamaan dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Maka sama, termasuk dosa yang digunakan oleh tangan kita, maka dosanya akan mengalir bersama dengan tetesan air yang terakhir. Maka jaga tangan kita agar tidak menyentuh yang haram, jaga tangan kita agar tidak melakukan larangan-larangan Allah. Karena ternyata meskipun itu tangan-tangan kita sendiri, di dalam agama kita diatur agar hanya menyentuh sesuatu yang dihalalkan di dalam agama kita. Fa idza ghassala rijlaihi, apabila
membasuh kedua kakinya, maka akan keluar darinya setiap dosa yang ia melangkahkan kedua kakinya tersebut, ma'al ma', bersamaan dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir, hatta yakhruja naqiyam minadz dzunub, sampai dia kemudian bersih dari dosa-dosa. Ini adalah di antara keutamaan pahala orang yang berwudu. Di antara keutamaan pahala orang yang berwudu. Ada hadis lain yang menjelaskan pula tentang berwudu. Contohnya adalah hadis berikutnya dalam kitab ini, yakni di sini disebutkan Nabi bersabda, "Idza tawaddu'al abdu", apabila seorang hamba berwudu, al-mu'min, hamba yang beriman, fatamadhamada, lalu dia berkumur-kumur, kharajatil khotoya, maka keluar dosanya, min fi, dari mulutnya. Jadi kalau dia berkumur-kumur, dosa dari mulutnya akan rontok, akan keluar. Wa idza stanthara, apabila dia istinsar itu membersihkan hidungnya dengan menghirup air lalu melepaskan airnya, maka akan pula kharajatil khotoya, akan keluar dosa-dosanya, min anfihi, dari hidungnya. Jadi ada banyak jalan keluar bagi dosa-dosa, ada yang keluar lewat mulutnya, ada yang keluar lewat hidungnya. Fa idza ghassala wajahahu, apabila dia mencuci wajahnya, membasuh wajahnya, maka kharajatil khotoya, akan keluar dosa-dosa, min wajhihi, dari wajahnya, hatta takhruja, sampai keluar pula, min tahti asfari aini, fa idza ghassala yadayhi kharajatil khotoya min yadayhi hatta takhrujal khotoya min rijlaihi hatta takhruja min adfari rijlaihi thumma kana masyuhu ilal masjid wa sholatuhu nafilah lahu. Baik, jadi intinya kurang lebih sama, bahwa dosa-dosa itu akan keluar dari semua organ tubuh yang kita gunakan untuk berwudu. Nah, sampai ujung jari jemari kaki. Nah, jadi semua dosanya akan keluar sampai di sini disebutkan dari ujung jari jemari, baik dari kepala yang diusap, dari mata, dari wajah, dari kaki, semua dosa-dosanya akan keluar. Baik, Bapak dan Saudara, ini kutipan sedikit tentang keutamaan.